ini lengket semua ya, baik yang kanan maupun yang kiri ini lengket. Jadi yang di dalam sini ini yang bocor. Jadi untuk minyak rem dia ngumpul di sini ya. Jadi ini nah ini Mas Bro ya. Ini kotor sekali ya. Ini untuk yang mengakibatkan untuk valve ini dia. Untuk hari ini kita punya kendala Mas Bro ya, untuk keluhan unit Lohan 260 TI dengan kendala untuk remnya. Ini untuk rem ban tengah atau ban engkel ini lengket semua ya, baik yang kanan maupun yang kiri ini lengket. Jadi jika mempunyai masalah seperti ini, langkah pertama kita cek untuk bagian booster rem. Ini untuk booster rem yang ban engkel ya atau ban tengah. Di sini kita bongkar untuk booster remnya. Ini di sini kita lihati untuk bagian valve yang di belakang daripada booster rem ini ada kerembesan untuk minyak rem Mas Bro ya. Jadi ini bisa dipastikan untuk sealnya atau o-ring yang di dalam sini, seal yang di dalam sini ya, ini ada yang bocor seperti itu. Jadi untuk bagian valve di sini nanti kita lihat ya. Biasanya kalau rem ini lengket Mas Bro ya, untuk ban tengah ya, masalahnya yang bermasalah ban tengah. Jadi kemungkinan untuk bagian seal yang di sini dia kelipat seperti itu ya, atau macet. Sama yang di sini, ini untuk valve-nya, di sini ada valve untuk bagian belakang daripada booster rem ini biasanya macet di sini ya, seperti itu. Jadi ini kita bongkar untuk booster remnya. Dan ini Mas Bro ya, untuk booster rem merek-merek yang KW Mas Bro ya. Nah, ini bos ini baru 2 bulan ya Mas Bro ya, karena lokasinya di sini di pelabuhan, jadi ya kondisinya seperti ini ya, karatan seperti itu. Jadi untuk booster rem ini booster rem yang KW. Jadi kalau yang KW ini nanti tidak usah kita lepas untuk, jadi tidak usah kita lepas untuk ini bagian atas baut 36 nya ini ya. Jadi di sini tidak ada pentilnya. Untuk pentilnya sendiri dia sudah di sini, yang di dalam sini ya, seperti itu. Jadi dia mengandalkan seal yang di sini ya, seperti itu. Oke, ini kita bongkar untuk booster remnya, kita lihat sama-sama untuk bagian seal-sealnya Mas Bro ya. Oke Mas Bro ya, ini sudah kita bongkar untuk booster remnya. Jadi untuk bagian seal yang di sini ya, yang di dalam sini ini yang bocor. Jadi untuk minyak rem dia ngumpul di sini ya. Jadi ini tadi untuk bekas minyak remnya. Jadi yang mengakibatkan untuk rem ini lengket. Jadi untuk ruang di sini ya, untuk selongsongnya ini, rumah hasil ini dia penuh sama minyak rem. Jadi begitu beda rem diinjak ya, jadi angin yang mendorong ini dia akan mendorong minyak rem ya. Karena di sini minyak remnya terlalu banyak, otomatis dia kembalinya tidak sepenuhnya mentok ke sini ya, ke bawah, terhalang oleh minyak rem. Jadi untuk minyak rem masih ada tekanan di sini. Jadi untuk rem dia akan lengket seperti itu. Oke, ini kita bersihkan ya untuk buah remnya. Kita cuci dulu, sama nanti kita lihat untuk seal-seal yang aus kita ganti. Yang nyata nih Mas Bro ya, ini sudah kendor ini untuk si o-ringnya ini, seperti itu. Oke, ini kita cuci dulu sama ini ya, untuk bagian valve-nya. Nanti kita buka ya, kita lihat untuk seal yang di dalamnya. Oke, ini kita cuci dulu untuk buah remnya Mas Bro ya. Ya, ini untuk melepas baut ya. Ini kalau yang KW pakai obeng min seperti itu ya, atau obeng plus. Untuk bautnya ini biasanya pakai baut 10 kalau yang bawaan mobilnya ya. Ini kita lihat untuk bagian valve-nya. Oke, jadi nah ini Mas Bro ya, ini kotor sekali ya. Ini untuk yang mengakibatkan untuk valve ini dia lengket Mas Bro ya, atau macet. Jadi ini untuk bekas grease. Jadi bekas grease ini kita campur sama kotoran ya, kotoran dari angin, bisa dari angin ya, seperti itu. Jadi lama-lama dia ngendap seperti ini untuk bagian sini, bagian atas ya. Ini yang mengakibatkan untuk valve ini macet, dan bisa juga untuk rem dia untuk lengket ya. Salah satunya ini penyebabnya. Sama untuk bagian sana, untuk bagian booster rem yang bagian dalam, untuk selongsongnya dia kena minyak rem ya, minyak remnya seperti itu. Jadi pada waktu valve kembali seharusnya dia bisa mentok ke belakang, karena kehalang sama minyak rem, otomatis untuk minyak rem dia masih ada tekanan ya, makanya untuk rem dia akan lengket seperti itu. Sama ini juga macet Mas Bro ya, untuk bagian ini. Oke, ini kita lepas untuk ini ya, bagian sini ya. Jadi cara melepasnya seperti ini. Ini kita masukkan bautnya ke empat-empatnya, baru kita pukulkan ya ke bagian besi yang rata atau kayu, supaya ini mau terlepas seperti itu. Oke, ini kotor sekali Mas Bro ya untuk bagian valve-nya. Oke, ini kita lepas dulu bagian valve yang atasnya Mas Bro ya.
Oke Mas Bro ya, untuk bos rem sudah kita cuci seperti ini, sama untuk bagian sini ini sudah kita lepas untuk bagian sealnya. Jadi ini untuk sealnya, posisinya di sini. Ya. Jadi cara melepasnya kita tarik untuk pernya ini ke atas. Di sini ada pen ya, pen kecil untuk mengunci ini ya, tengah sini dan masuk sini posisinya. Kita takut seperti itu baru melepas ini. Jadi untuk penyebab yang bocor itu nih ya, minyak rem masuk ke ruang tabung yang sini atau selongsongnya, bos remnya ini. Masalahnya di sini. Ini untuk seal ya, seal yang menahan minyak rem. Jadi posisinya ini di sini, seperti itu. Jadi untuk sealnya ini sudah mati ya, tidak ada, ini sudah mati. Jadi otomatis kalau sudah mati pada waktu kita menginjak rem ya, dia sebagian masuk sini ya, ke ruang sini seperti itu. Seharusnya dia ketahan oleh seal ini ya. Jadi untuk minyak rem dia masuk ke ruang sini, lama-lama dia akan mengumpul di sini ya untuk minyak remnya, dan mengakibatkan untuk remnya dia lengket. Karena pada waktu kita melepas rem seharusnya untuk ini ya, ini kembali ke posisi yang semula yang ke belakang karena ketahan oleh minyak rem. Jadi untuk rem dia akan lengket. Ini untuk posisinya di sini untuk sealnya. Jadi cara melepasnya ini kita harus melepas ini dulu seperti itu, baru kita melepas ini. Jadi untuk yang di sini ini ada snap ringnya. Untuk snap ringnya seperti ini ya. Ini snap ringnya di sini posisinya. Jadi kita lepas snap ring dulu, baru kita cabut ini seperti itu. Jadi ini berhubung untuk spare partnya atau seal-sealnya ya. Kalau tipe-tipe yang masih, kalau tipe poster KW ya atau yang biasa, kalau model seperti ini di sini masih belum ada spare partnya Mas Bro ya. Jadi kita ambilkan sama yang masih bagus. Jadi burung ini ada, kebetulan ada ya untuk sealnya. Jadi ini kita ganti sama yang ini. Ini masih bagus ya, untuk bagian sini masih lentur ya, tidak keras seperti ini. Jadi ini sudah keras untuk sealnya. Jadi ini yang menahan untuk minyak rem seperti itu. Sama ini ya untuk palepnya, ini untuk palep yang di angin standby. Dan ini kita amplas ya, kita amplas 1000 seperti itu. Untuk bawahnya kita kasih kaca atau benda lainnya ya, datar seperti itu, supaya dia kenanya sama. Jadi ini harus masuknya ya, harus ringan seperti itu, jangan sampai dia macet ya. Ini harus ringan seperti ini. Kalau ini macet otomatis nanti untuk rem dia akan lengket lagi seperti itu. Oke, ini kita rakit untuk bos remnya dulu, untuk bagian palepnya ya. Lanjut untuk merakit bagian palep yang di belakang atau kura-kuranya ini. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke Mas Bro ya, untuk bos rem ini sudah kita rakit untuk sealnya. Lanjut kita pemasangan untuk ini ya, untuk bagian palep yang di belakang atau palep kura-kura ya. Ini yang angin standby seperti itu. Ini
Ini kita ganti untuk silsilnya atau orangnya ya. Ini kita ganti ya untuk bagian palep ini karena ini sudah aus ya, bagian sampingnya sudah makan ya. Kita ganti sama yang baru untuk bagian sini. Ini posisinya di sini bro ya, di tengah sini. Jadi untuk posisinya ini di sini. Nah di sini posisinya. Seumpamanya ini kita pakai, nanti kalau sudah aus ya, benar-benar sudah parah ausnya, nanti pada waktu kita injak rem dia akan bocor ya untuk anginnya keluar lewat sini untuk anginnya. Oke, ini kita rakit dulu untuk bagian palepnya dulu ya. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Oke mas bro ya, ini untuk bagian bawah atau palepnya sudah kita pasang. Jangan lupa untuk snap-ringnya ya, kita pasang di sini. Lanjut kita pemasangan untuk palep yang di atas seperti ini. Ini untuk pernya seperti itu. Jadi untuk fungsi daripada palep ini, begitu kita injak rem ya, untuk angin akan menekan sini ya, dan untuk bagian bawah dia akan mendorong ini. Jadi angin standby dari sini dia akan keluar ya lewat sini dan keluar lewat sini. Ini untuk sini dan untuk mendorong untuk palep yang di booster ring seperti itu. Oke, ini kita pasang untuk ini ya. Nah seperti ini baru kita pasang ini. Ini untuk tutupnya, jangan lupa untuk o-ringnya kita pasang ya. Sama ini nanti mas bro ya, untuk pemasangan di sini ada o-ring 2 seperti itu. Ini yang di bawah. Kalau yang KW dia tidak ada asnya ya, yang ke booster remnya. Jadi ini cuma dikasih ring seperti ini. Ini seumpamanya ringnya ini sudah aus mas bro ya, atau sudah rusak, bagian sini sudah keras, otomatis dia akan bocor. Begitu kita injak rem dia akan bocor lewat sini, celah-celah sini seperti itu. Oke, ini kita pasang dulu mas bro ya, nanti lanjut kita pemasangan untuk booster remnya. Oke mas bro ya, untuk booster rem ini sudah kita pasang seperti ini. Lanjut kita buangin ya. Jadi misalkan untuk minyak rem dia keluar dengan lancar ya. Oke, kita buka untuk nabelnya. Pastikan untuk ini ya, tandon minyak rem dia dibuka supaya untuk minyak rem dia enak keluarnya, enak turunnya ya. Seperti itu. Oke, ini kita buka untuk nempelnya. Oke, ini sudah keluar ya untuk minyak remnya. Kita sudah keluar lancar seperti ini, baru kita tutup untuk nempelnya mas bro ya. Kita tutup dulu untuk nempelnya, baru kita buang angin untuk bandang atau roda tengah ya, atau roda angelnya dari yang kiri maupun yang kanan. Ini kita buangin dulu untuk ban kanan mas bro ya. Oke, ini kita buangin dulu ya untuk roda sebelah kanan seperti itu. Rem, pas, rem, pas, rem, pas. Oke, ini kita buangin untuk roda sebelah kiri. Ini kita buangin mas bro ya untuk roda sebelah kiri. Rem, pas, rem, pas, rem, pas. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara buanginnya. Jadi pastikan untuk minyak rem dia keluar lancar dulu untuk yang di booster rem, baru kita buangin untuk yang di roda. Jadi untuk penyebab mobil ini ya, yang lengket untuk remnya. Jadi penyebabnya yaitu untuk bagian palep yang di sini juga kotor mas bro ya. Jadi untuk bagian palep di sini dia macet seperti itu. Jadi kita tadi kita amplas seperti itu ya, supaya untuk palepnya dia enak untuk mainnya ya, naik turunnya seperti itu. Sama untuk bagian di sini, ini tadi penuh sama minyak rem. Jadi untuk bagian seal ya, seal yang di sini, ini untuk sealnya dia sudah mati ya. Jadi pada waktu kita injak rem, otomatis sebagian minyak rem dia masuk ke ruang sini. Jadi
pada waktu kita lepas rem ya, karena di sini ada minyak rem, otomatis dia kembalinya dia tidak mentok sampai ke belakang, dia ketahan oleh minyak rem seperti itu, karena untuk sionya ini bocor. Oke, semoga bermanfaat, berkah semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.